Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama yarda Rabbuna azza wa jalla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di Mushola Nurul Hidayah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita, yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beriring salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan amanah tema menanamkan nilai akidah kepada anak sejak dini. Kaum muslimin jamaah isya wa tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan sedikit kita ingin menyampaikan beberapa kaifiat dalam rangka menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak kita sejak dini. Bapak dan Ibu, ini merupakan sebuah materi yang berat sebenarnya. Ya. Menanamkan nilai akidah. Pertanyaan yang pertamanya, apakah Bapak Ibu tahu apa itu akidah? Sebelum kita membahas tentang akidah, tentu perlu kita paham dulu apa sih definisi akidah itu sebenarnya. Ya. Bapak Ibu, kalau bahasa mudahnya begini, akidah itu adalah sebuah iktikad, sebuah keyakinan kita dalam diri kita, dalam hati kita paling dalam tentang ketauhidan, tentang Rabb kita, tentang penciptanya kita. Maka ini merupakan sebuah materi yang berat. Salah satu tujuan diutusnya Nabi kepada kita semua yaitu menyebarkan paham ini, yaitu akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menanamkan nilai akidah kepada anak kita sejak dini? Kita ambil dari sebuah cerita dalam Quran. Bapak Ibu pernah baca Quran ya? Dalam Quran Allah menceritakan berapa kisah seorang bapak mendidik anaknya tentang keyakinannya. Ya, tentang keyakinan mereka tentang Sang Penciptanya. Tentu kita pahami dulu bahwa kita semua Bapak Ibu dilahirkan di dunia ini itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak cucu Adam itu Allah lahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nantinya merubah mereka menjadi orang Yahudi kah, orang Nasrani kah, ataupun Majusi. Berarti ada peran kedua orang tua. Bapak Ibu dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua yang sangat penting dalam rangka menanamkan nilai akidah keyakinan kepada anak kita. Allah telah memberikan fitrahnya,
seorang bayi yang lahir itu beriman kepada Allah. Maka coba kita lihat bagaimana kisah Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Apa yang dilakukan Bunda Maryam ketika sejak hamil? Ya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa minta janinnya dijaga oleh Allah. Berdoa kepada Allah sejak dalam kandungan. Ini ibu-ibu harusnya. Ketika kita dari janin sudah kita harapkan anak ini menjadi orang yang bertakwa. Begitu dia lahir, maka ini udah ada suatu frekuensi yang sama. Maka setelah lahir, maka anak ini didekatkan dengan cara memberikan nama. Ulama menyebutkan nama merupakan sebuah hak anak. Maka berilah nama sesuai dengan visi kita kepada anak kita. Mau ke arah kemana nih anak? Kadangkala orang kita kasih nama anak itu sesuai dengan yang tren hari ini. Kalau ada film yang tren, film itulah yang buat nama anaknya. Bahkan ada nama anak orang Aling Dharma, karena dulu trennya Aling Dharma dan sebagainya. Padahal itu bukan tuntutan dari agama kita. Agama kita meminta anak yang lahir berikan nama yang baik, nama yang sesuai keinginan kita. Mau arah kemana bawanya? Mau jadi orang yang hebat di bidang apa? Hebat di Quran? Menjadi orang yang soleh dan soleha? Berilah nama yang baik. Maka Nabi kita menyebutkan nama yang baik itu anak adalah Abdullah wa Abdurrahman. Salah satu nama yang baik ya dikaitkan dengan Sang Pencipta kita. Setelah anak kita lahir, kita beri nama yang baik. Apa kata ulama kita? Berikan anak kita asupan makanannya, baju pakaiannya dengan hal yang halal. Ini akan memudahkan anak ini menjadi orang yang baik dan soleh, mudah diarahkan, mudah diatur. Maka ulama membagikan 3 metode dalam mengajarin anak di usia kecil. Yang pertama, anak di usia bayi sampai umur 7 tahun, jadikan anak kita seperti pangeran. Maksudnya apa? Kita ikuti, kita sayangi, kita arahkan dengan lemah lembut. Apa maunya anak kita berikan sesuai dengan kelembutan. Maka ketika Luqman berdialog sama anaknya, bahasanya bahasa yang penuh lembut. Apa kata? Ya bunayya. Ya bunayya dalam bahasa Arab ini adalah bahasa sayang bagi kita. Maka manggil anak dengan ucapan-ucapan sayang, soleh, soleha. Kadangkala kita salah manggil anak dengan nada yang enggak ini, mata melotot, panggilan enggak benar lagi. Tahu ibu kisah seorang imam besar Masjidil Haram? Imam besar Masjidil Haram itu nama Syekh Sudais. Di kala kecilnya Syekh Sudais ini orangnya agak, kalau bahasa kita lasak, tetapi dia punya ibu yang soleha. Ketika suatu hari ibunya menyiapkan hidangan tamu-tamu besar, udah disiapkan hidangan ini, datang anaknya Sudais menabur debu. Kalau kita apa yang kita lakukan? Borotan, ya, keluar mati-matian. Tapi Bunda Sudais apa yang lakukan? Disumpahin anaknya biar jadi imam masjidil besar, imam Masjidil Haram. Jadi seorang ibu itu ucapannya mustajab. Maka ketika kita punya anak, jangan mudah latah
lisan kita mengata-ngatain anak kita yang jelek. Begitu caranya ketika dia marah sama anak. Nah, ketika anak udah balik, Bu, Pak, apa kata Rasulullah? Ajarkan dia sholat, fa in lam yusalli fadribu. Ajarkan anak kita tentang sholat. Kalau dia nggak mau sholat, pukul dia. Arti anak udah balik sampai umur 17-an tahun ke bawah, anak ini jadikan seperti tawanan perang. Jangan banyak berikan mereka pilihan, tapi ikutin kata ayah bundanya. Ajarkan dia mau patuh sama orang tuanya. Kalau anak kita selalu udah balik, kita sayangi terus tanpa ada perintah yang kita berikan, nantinya kelewatan manja. Kalau udah manja, Bapak Ibu, susah diarahkan. Mau sesuatu nangis dulu dan sebagainya. Maka ulama menyebutkan tahap yang kedua ini, jadikan mereka seperti tawanan perang, ikuti perintah. Kalau makan, sekolah. Disitulah mulai dimasukkan percakapan dengan cara yang baik. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang wahyu kepada dia untuk menyembelih anaknya, Nabi apa katanya? Apakah langsung, ya Ismail, siap bisa beli? Enggak. Nabi karena Ismail ketika sudah menginjak usia remaja umur 15 tahun, apa kata Nabi? Fa inni ara fi manami, saya melihat dalam mimpi saya, asbahuka, saya menyembelih kamu. Fama tara, bagaimana pendapatmu? Tanya pendapatnya, diajak dialog anaknya. Padahal sudah jelas Nabi pasti dapat wahyu itu sebuah kebenaran, tapi dia memberikan cara bermuamalah dengan anaknya dengan baik. Begitu seharusnya kita lakukan dengan anak kita. Maka mulai kita tanamkan pengertian tentang akidah. Apa itu? Di awal pertama sebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Jibril yang panjang. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kata Jibril mengajarin kita, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Qala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Maka ketika anak kita udah mulai bisa diajarkan usia sekolah, usia balik, Bapak Ibu, ajarkan dia mengenal rukun Islam. Hari ini banyak anak-anak kita tak kenal rukun Islam. Ajarkan dia rukun Islam. Apa itu Islam? Ya bersyahadat, sholat, ya kan, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Begitu dia rukun iman. Maka dengan begini, ini salah satu trik kita menanamkan nilai-nilai keagamaan. Apa yang terpenting di sini? Ulama menyebutkan berikan anak kita lingkungan yang baik. Tadi saya kita makan baik, bajunya baik, lingkungannya pun harus baik. Karena anak-anak kita terbentuk dengan lingkungan yang baik. Maka ini tak kalah pentingnya dalam mendidik anak. Ketika lingkungannya baik, maka dia akan berubah baik. Ajak dia ketemu ulama-ulama, ajak dia ke pengajian ketika mereka bisa diarahkan. Datangkan ke masjid. Kalau kita punya rezeki, kunjungi situs-situs Islam. Punya rezeki banyak, datang ke Makkah. Apa kata Nabi, la tusuddu rihal illa bisalasati masajid. Jangan kau habiskan uang untuk suatu perjalanan panjang kecuali tujuan salah satunya 3 masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Tanamkan dia nilai-nilai yang baik. Maka hari ini lingkungan yang baik untuk anak kita, salah satunya masukkan dia ke sebuah sekolah Islam. Karena hari ini Bapak Ibu, kita kadang tak mampu memberikan pengertian anak tentang akidah yang benar. Kita tak mampu memberikan mereka pelajaran-pelajaran Islam yang benar. Maka berikan dia lingkungan yang baik, berikan dia sebuah madrasah yang baik. Ya,
Itu salah satu trik dalam mendidik anak kita. Yang tahap yang ketiga, ketika anak kita sudah melanjut usia 17 ke atas, maka jadikan anak kita adalah teman kita dalam memecah suatu masalah. Jadikan dia teman diskusi kita. Jadikan dia teman kita membuat suatu musyawarah. Apa-apa keputusan musyawarah dulu. Walaupun kita sudah punya keputusan. Karena anak-anak di usia yang tingkatan yang ketiga ini, dia butuh diakui. Maka diajaklah dia dalam musyawarah kita. Diajak dia diskusi dengan baik. Kalau di rumah dia tidak diakui, maka nanti akan cari jati dirinya di luar. Maka rusaklah semuanya. Ini 3 tahap yang dimana diajarkan ulama kita mengajarkan anak kita agar dia memiliki nilai akidah yang baik, akidah yang sahihah. Oleh karena itu, karena waktu sudah panjang ya, ini 3 tahap ini insya Allah kita lakukan dengan baik, anak kita akan berhasil dunia akhirat. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.